Kabinet Sultan Syahrir Wena adalah kabinet kedua Indonesia yang menjabat dari 14 November 1945 hingga 28 Februari 1946 dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dibentuk setelah kabinet presidensial dan merupakan kabinet pertama yang para menterinya diangkat dari partai politik. Latar belakang pembentukannya adalah permintaan dari Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, agar kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan presiden. Pembentukan dan latar belakang dinamika politik. Kabinet ini dibentuk setelah Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, meminta perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Pengangkatan Perdana Menteri. Sultan Syahrir diminta menjadi Perdana Menteri dan diberi wewenang untuk menunjuk anggota kabinetnya sendiri. Susunan dan kebijakan anggota dari partai politik. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya adalah semua menteri berasal dari partai politik. Program kerja. Menyusun haluan negara yang menggambarkan kedudukan Indonesia sebagai negara yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Menerbitkan manifesto politik pada 1 November 1945 dan maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Fokus pada diplomasi dengan pihak Inggris dan Belanda, di mana Syahrir berusaha mencapai kemerdekaan Indonesia secara demokratis melalui perundingan. Sultan Syahrir diberhentikan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 1947 akibat tekanan politik dari kubu oposisi yang menganggapnya terlalu lunak dalam menghadapi Belanda, khususnya terkait perjanjian Linggarjati. Puncak dari ketegangan politik ini terjadi menjelang agresi militer Belanda Premier. Berikut adalah poin-poin utama penyebab diberhentikannya Syahrir. Kebijakan diplomasi dianggap terlalu kompromis. Golongan sayap kiri dan Front Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka menentang keras kebijakan diplomasi Syahrir yang dianggap terlalu banyak memberikan kelonggaran kepada Belanda. Perjanjian Linggarjati. Sikap Syahrir yang menerima pembentukan pemerintahan sementara bersama dengan Belanda sebagai respons atas surat Belanda pada Mei 1947 memicu penolakan keras. Bagi kelompok oposisi, kebijakan ini dianggap sebagai menjual negara kepada penjajah. Tekanan dari partai dan koalisi. Meskipun golongan sayap kiri berasal dari partai dan koalisi yang mendukung Syahrir, mereka berbalik menentangnya karena perbedaan pandangan ini. Tekanan yang kuat dari dalam dan luar koalisi akhirnya membuat Syahrir tidak lagi mendapat dukungan politik. Pengunduran diri Syahrir. Akibat tekanan yang memuncak, Sultan Syahrir memutuskan untuk melepaskan jabatannya pada 27 Juni 1947. Dengan demikian, Kabinet Syahrir III dinyatakan demisioner, penculikan. Sebelum itu, pada tahun 1946, Syahrir juga pernah diculik di Solo oleh sekelompok